selamat siang Bapak Ibu sekalian. Dimanapun Anda berada, siang hari ini kita belajar firman Tuhan, dosa dan pertobatan bagian yang kelima Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita masuk lebih dalam membahas firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas siang hari ini Tuhan. Kami mau belajar bersama-sama Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai, Engkau yang mengurapi setiap bibir mulut hamba ini untuk memberitakan firman Tuhan secara benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami siap diberkati Tuhan. Katakan sama-sama yang siap diberkati Tuhan, katakan amin. Haleluya Bapak Ibu sekalian. Pada Sabtu ini kita akan belajar firman Tuhan, dosa dan pertobatan bagian kelima Bapak Ibu. Sebelum itu apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Saya harap semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Pada Sabtu hari ini, mari kita bersama-sama kita belajar firman Tuhan. Sabtu lalu kita belajar mengenai tentang penebusan, ya, penebusan. Pada Sabtu ini kita akan belajar mengenai pertobatan Bapak Ibu. Setiap manusia pasti pernah berbuat dosa, baik sengaja maupun tidak sengaja yang kita lakukan. Betul ya? Tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang tidak berbuat dosa Bapak Ibu. Oleh karena itu, Tuhan Yesus turun ke dunia untuk menebus dosa kita, dosa umat manusia. Yesus dengan darahnya yang kudus telah mengampuni dosa umat manusia. Dan apakah yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis pada awal pelayanannya Bapak Ibu sekalian? Jadi Yohanes Pembaptis datang untuk memberitakan firman Tuhan. Apa yang dia bawa pada awal pelayanan Yohanes Pembaptis tersebut? Kita buka di dalam Lukas 3 ayat yang ketiga. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Saya bacakan. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Dia menyuruhkan tobat, bertobatlah setiap kita manusia. Setiap yang dia jumpai dia berseru-seru, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis. Ya, hampir semua orang, baik orang percaya maupun orang tidak percaya, pernah mendengar nama Yohanes Pembaptis, pernah tahu cerita tentang Yohanes Pembaptis. Ia merupakan salah seorang atau salah satu sosok yang paling terkenal di dalam Alkitab. Meskipun Yohanes dikenal sebagai pembaptis, apa maksudnya? Ia merupakan seorang nabi. Sebelum itu kedatangan Yohanes dinubuatkan 700 tahun sebelumnya oleh nabi yang lain. Di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga dan 5 disebutkan ada yang berseru-seru. Kita lihat di dalam Yesaya 40 ayat 3 sampai ke 5. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang bertekuk-tekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya. Dan bersama-sama sungguh Tuhan sendiri yang telah mengatakannya. Kalau kita baca di dalam Yesaya 40 ayat 35 dan sampai 3 dan sampai ke 5, ini menceritakan bahwa ada seorang nabi atau yang ingin meluruskan pertama untuk kedatangan Tuhan, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan. Ayat ini menggambarkan rancangan Allah di mana Allah telah memilih Yohanes menjadi duta besarnya di dalam menyatakan kedatangannya. Kelahiran Yohanes itu adalah suatu mukjizat Bapak Ibu. Kalau kita tahu cerita Yohanes Pembaptis, ia dilahirkan oleh orang tua yang mungkin sudah lanjut usia, yang selama ini mungkin dianggap mandul, yang tidak bisa memiliki anak. Di dalam Lukas 1 ayat 7, maka Gabriel menyatakan pada Zakaria seorang imam Lewi bahwa ia akan dikaruniai seorang putra. Ini adalah sebuah cerita atau sebuah berita yang sulit dipercaya oleh Zakaria sendiri. Di dalam ayat yang ke-8 sampai ke-18, kalau Bapak Ibu baca, bahwa kepada Yohanes, Gabriel berkata, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus,
mulia dari rahim ibunya, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan. Ketika malaikat Tuhan datang kepada orang tua Yohanes Pembaptis, kepada Zakaria, mereka bukannya masih muda, mereka sudah berlanjut usia, tetapi di firman Tuhan menyatakan mereka akan memiliki seorang keturunan. Dan Yohanes Pembaptis, kita lihat bahwa Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya. Alam mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan di dalam roh dan kuasa Elia. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya, di ayat ke-15 ke sampai ke-17. Dan kita tahu bahwa cerita Yohanes Pembaptis ini membuat bangsa Israel berbalik dari jalan yang tidak benar menjadi jalan menuju jalan yang benar kepada Tuhan. Sesuai dengan nubuat Tuhan, Elisabeth, istri dari Zakaria, itu melahirkan Yohanes. Dalam upacara sunatnya, Zakaria berkata tentang putranya, "Engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya." Di sini sudah dikatakan, sudah dinubuatkan, sudah diberitakan di dalam firman Tuhan bahwa segala sesuatu yang Yohanes lahir Pembaptis ini mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus untuk kedatangan Dia. Dan Yohanes Pembaptis itu membuka jalan. Setiap dia tahu bahwa Allah, dia mempersiapkan bagaimana Allah mempersiapkan dia sebagai pembuka jalan bagi Tuhan Yesus Kristus untuk Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis hidupnya sangat sederhana. Ia menyerukan kepada umat Israel untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Yang kedua, apakah yang diberitakan oleh Tuhan Yesus sendiri ketika ia memulai pelayanannya? Coba kita buka di dalam Matius 4 ayat 17. Di ayat 17 berkata seperti ini, "Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan kita tahu, yang pertama Yohanes Pembaptis datang untuk memberitakan apa? Bertobatlah, untuk menyerukan supaya mereka dibaptis dan mengenalkan Allah dan berbalik kepada Allah. Dan kita tahu bahwa Tuhan Yesus memberitakan hal yang sama, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pertobatan adalah langkah penting di dalam kekristenan, Bapak Ibu. Ini adalah proses di mana kita menyadari kesalahan-kesalahan kita, meninggalkan dosa-dosa kita, dan kembali kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Di dalam perjalanan iman kita, pertobatan adalah kunci untuk menerima anugerah keselamatan dan pemulihan bagi Tuhan. Apa? Adalah kunci pertobatan, kunci untuk menerima anugerah keselamatan dan pemulihan dari Tuhan. Kunci dan menerima anugerah keselamatan dan pemulihan bagi Tuhan. Jadi apa yang diberitakan juga oleh Petrus kepada orang-orang Yahudi? Kalau kita buka di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 berkata, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Dari ketiga orang yang kita tahu, ketiga orang yang kita pelajari saat ini, dari Yohanes Pembaptis untuk kita bertobat dan kembali kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus memberitakan hal yang sama, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan Petrus mengatakan, bertobatlah, hendaknya kamu memberikan dirimu dibaptis. Setelah kita bertobat dan mengenal Tuhan, biarlah kita persiapkan diri kita untuk kita dibaptis. Seperti apa? Contohnya seperti Tuhan Yesus. Dia dibaptis untuk dia menerima Roh Kudus, dan begitu pun juga dengan kita. Ketika kita bertobat dan mau dibaptis selang, dan kita menerima karunia yang baru, yaitu karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita bisa mengetahui, kita bisa melihat tentang pertobatan, dan semua sama bagaimana kita harus melihat, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengajaran yang diajarkan Yesus dan para murid-muridnya, supaya kita orang-orang yang berdosa mau bertobat dan memberi diri kita dibaptis. Seperti
hebat seperti Tuhan Yesus. Dan kita bisa terlahir kembali menjadi manusia apa? Manusia yang baru. Katakan sama-sama, manusia yang baru. Kita dilahirkan menjadi manusia yang baru. Bukan secara fisik, tetapi kita bisa lihat secara roh kita, secara iman kita dilahirkan apa? Untuk mengenal Yesus Kristus menjadi juru selamat kita dan kita menjadi manusia-manusia yang baru di hadapan Tuhan. Karena kita adalah orang yang berdosa. Dan kita tahu bahwa ketika kita mau bertobat dan mengikut Tuhan dan mau menyerahkan diri kita dibaptis, kita akan menerima karunia keselamatan itu, Bapak Ibu. Dan kita akan menerima Roh Kudus, karunia Roh Kudus di dalam kehidupan kita, penolong kehidupan kita, memberikan kita warning atau memberikan kita jalan di mana mungkin kita sedang saat ini lemah, sedang hilang pengharapan, mungkin saat ini kita sedang frustasi. Ada Roh Kudus yang mengingatkan kita untuk kita percaya dan tetap kembali kepada Tuhan, untuk kita berbalik dan mengenal Tuhan. Menurut Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 2-5 berkata, "Jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Jadi di dalam Lukas 12 ayat 2-5 Tuhan Yesus menyatakan jika kita tidak bertobat, kita akan binasa. Kita semua akan jatuh ke dalam jurang yang paling dalam, yaitu neraka. Kita akan jatuh ke dalam kesengsaraan. Dan menurut Paulus yang menulis surat Efesus, cara bertobat yang benar seperti apa sih? Seperti apa kita bisa, menurut Paulus, cara kita untuk kita bisa bertobat? Coba kita buka Alkitab kita. Menurut dalam Efesus 4 ayat 28-32, saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ayat 28 berkata, "Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri." Supaya apa? Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Di ayat yang ke-29, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengar beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus atau mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Di ayat 31, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan." Ini jelas dikatakan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Lebih baik kita buang untuk kita mendapatkan keselamatan. Di ayat yang ke-32, "Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih, mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus telah mengampuni kamu." Pertobatan adalah kunci untuk menerima anugerah keselamatan dan pemulihan dari Tuhan. Katakan sama-sama, pertobatan adalah kunci untuk menerima anugerah keselamatan dan pemulihan dari Tuhan. Itu adalah kunci yang harus kita dapatkan, karena kita percaya di saat kita mau bertobat, di saat kita mau menerima Tuhan Yesus, itu adalah kita menerima anugerah keselamatan dan pemulihan dari Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, pengakuan dosa. Langkah pertama di dalam pertobatan, kita harus mengakui segala dosa kita. Menyadari dan mengakui segala dosa-dosa kita. Kalau kita lihat di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan, diajarkan juga di dalam 1 Yohanes ini, "Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Pengakuan ini harus datang dari hati yang tulus. Pengakuan ini harus datang dari hati, dari mana kita harus mengakui diri kita menyimpang daripada jalan Tuhan. Dan kita harus akui segala dosa kita. Pengakuan dosa kepada Tuhan, ampuni setiap dosa-dosa saya Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan anugerah keselamatan. Yang kedua itu penyesalan yang mendalam. Pertobatan yang sejati melibatkan penyesalan yang mendalam atas dosa-dosa kita. Penyesalan ini bukan hanya rasa bersalah, Bapak Ibu, tetapi
kesedihan yang tulus karena telah mengecewakan Tuhan. Ada penyesalan, dan kita harus berbalik kepada Tuhan dan tidak melakukannya lagi. Di dalam 2 Korintus 7 ayat 10 dikatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan, dan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita dari dunia ini menghasilkan kematian. Ini firman Tuhan yang berkata di dalam 2 Korintus 7 ayat 10. Ketika kita mau bertobat, menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan. Tetapi kalau kita tidak menyesali, duka cita yang ada di dunia ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan kematian. Yang ketiga, menerima pengampunan dan pemulihan. Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan. Ketika kita bertobat, Dia setia untuk mengampuni dan memulihkan kita, Bapak Ibu. Contohnya, banyak contoh di Alkitab. Mungkin cerita Daud, kita bisa pelajari. Dalam Mazmur 51 ayat 12, Daud berdoa seperti ini. Ciptakanlah hati yang murni di dalam diriku, ya Allah, dan perbarilah semangat yang teguh di dalam batinku. Tuhan berjanji untuk memberikan hati yang baru dan semangat yang baru kepada mereka yang bertobat dan menerima kembali kepadanya. Dia berjanji untuk menerima. Kalau kita menerima pengampunan dan pemulihan, Tuhan adalah Tuhan yang adil, Bapak Ibu. Yang keempat, hidup dalam pertobatan bukanlah tindakan satu kali, Bapak Ibu, tetapi setiap kita, suatu gaya hidup kita dipanggil untuk hidup di dalam pertobatan setiap hari, day by day. Day by day kita harus mengikis mungkin kesombongan kita, mungkin kelemahan kita dalam hal-hal yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi kita tahu sendiri dosa apa yang kita perbuat, kekesalan, iri hati, dendam, pertikaian yang tertulis di dalam kita. Terus-menerus harus kita periksa dalam hati kita dan memperbaharui komitmen kita untuk kepada Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 berkata, kita diingatkan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Itu firman Tuhan katakan sendiri, Bapak Ibu. Menurut Anda nih, menurut Bapak Ibu sekalian, apa yang dimaksud dengan mendukakan Roh Kudus itu? Mungkin jika kita tidak taat kepada firman Tuhan dan pimpinannya, kita seringkali tidak bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, karena kita tidak taat mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Setiap kita, orang yang percaya dan mengenal Kristus, kita harus mengenal firman Tuhan. Kita harus melakukan firman Tuhan. Jangan hanya mendengar tapi tidak melakukan. Itu adalah kita katakan itu adalah sia-sia. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang yang percaya akan kebenaran firman Tuhan, jadi kita harus taat akan firman Tuhan dan pimpinannya, yaitu Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita. Sekali lagi, pertobatan adalah perjalanan menuju pemulihan dan kedamaian dengan Tuhan. Katakan amin. Ini adalah proses ya Bapak Ibu yang membawa kita lebih dekat, lebih intim kepadanya. Memungkinkan kita untuk hidup dalam kasih karunia dan kebenarannya. Mari Bapak Ibu kita senantiasa memeriksa atau mengintrospeksi diri kita, mengakui segala dosa-dosa kita, dan berkomitmen untuk hidup dalam pertobatan yang sejati. Dengan demikian kita akan mengalami sukacita pengampunan, pemulihan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Katakan amin. Yang Tuhan berikan, yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, itu kita akan mengalami pemulihan, sukacita yang besar yang Tuhan akan berikan di dalam setiap kehidupan kita bagi orang yang percaya akan Dia. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada Sabtu siang hari ini. Kita akan kembali minggu depan dengan jam yang sama, jam Sabtu siang waktu Sydney. Sabtu depan kita akan belajar mengenai pergantian sistem. Dan Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan, boleh komen di subscribe channel kami JKI Jireh TV. Kita bersama-sama belajar, kita bersama-sama membahas firman Tuhan. Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan,
boleh komen di kolom komentar yang ada. Dan damai sejahtera sukacita selalu buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom.